Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membawa salam saya, insya Allah doa saya siang ini mati-mati deh Pak. Semoga diberikan umur panjang, badan sehat, hati yang tenang, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri yang soleh dan solehah, hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma rabbana kama amartana an nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i la isyamat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Wonosari beserta seluruh Bapak Ibu guru karyawan-karyawati staf yang semoga semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Siang ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dari Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaatnya dilimpahkan kita semua umatnya, amin ya robbal alamin. Yang pertama kami menyampaikan silaturahmi kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu keluarga besar SMK Negeri 1 Wonosari. Semoga dengan silaturahmi ini Allah karuniakan banyak barokah untuk kita semua. Yang kedua, dari memperkenalkan diri Pak Kepala Sekolah, saya Agus dari Semanu, tepatnya Suwelo. Saya tugas di SD Negeri 1 Semanu. Kalau 15 tahun yang lalu bersama dengan Bu Reni waktu di Kementerian Agama ketika saya ngajar di RTS. Kemudian waktu Sinau bersama dengan Mbak Isnai. Kalau senang Mbak, saya Muza. Yang kedua, selain saya di sekolah dasar, saya juga punya sampingan. Bisa jadi nanti kita berjodoh, kan begitu. Yang mengendaki Joglo, Limasan, Meteor Jati, nah seperti itu. Juga desain rumah masa kini termasuk sampai pembangunannya kebetulan itu bidang saya bersama dengan tim saya. Gitu. Kalau hanya keramik masjid, insya Allah cepat mungkin. Area gitu. Tapi saya lebih senang instansinya sekolah PUPR aman. Kalau yang di tol itu 2 tol ini tidak lunas Pak. Jadi saya pengen yang proses saja. Maka nanti Bapak Ibu yang menghendaki rumah masa kini atau masa lampau model sebelum masalah itu, nah monggo tidak Suwelo. Ya, sebelum 20, 25, 30 ada yang ready Bapak monggo. Kemudian yang ketiga kalinya melalui Pak Azhar, saya diminta untuk menyampaikan pengajian rutin keluarga besar SMK 1 Wonosari dari pukul 2 sampai pukul 5 sore begitu. Ya, sampai Pak. Kenapa saya matur sampai pukul 5 atau pukul 17? Saya semoga panjenengan sudah mengkaji kitab hadis namanya Arba'in Nawawiyah, 40 hadis pilihan bab awal innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung dari niatnya. Ngaji kita sampai pukul 15, niatnya sampai pukul 17, pahalanya sampai pukul 17. Terus mau mengekat, mau bu. Maka sekarang tinggalkan ngaji sampai pukul berapa? 5. Oh, tetap 15. Misalnya baik. Saya sungguh sangat
pengajian rutin. Tentu panjenengan memegang prinsip bahwa ayat Allah dalam Al-Qasas 77 sebagian saja kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau pas pengajian umum itu biasanya ada ayat Allah begitu biasanya. Tapi kalau sekolah tidak boleh ya. Oh coba. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya kalau suaranya gelap baik. Tapi Allah jenengan ini insya Allah nyambung. Allahumma amin. Ayat Allah ini mengisyaratkan bahwa agar kita mencari kebahagiaan berupa pahala untuk kebahagiaan kita di akhirat. Maka perintah ayat ini adalah agar mencari kebahagiaan di akhirat. Kelanjutannya ayat wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan kebahagiaanmu di dunia. Maka kita ini hidup harus balance atau harus imbang antara kebutuhan kebahagiaan kita di akhirat dan kebahagiaan kita di dunia. Maka agar semuanya bernilai ibadah, tentu setiap pekerjaan panjenengan yang tugas di sini berangkat pasti Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Betul Bapak Ibu? Insya Allah rangkaian apapun itu termasuk pembulian di antara sesama guru seperti tadi yang ada primadonanya tadi, ada nilai ibadahnya insya Allah. Ketika dari awal berangkatnya sudah Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah. Artinya tujuan humoris jenengan itu hanya dalam rangka biar menambah persaudaraan yang semakin erat. Begitu kan Bapak Ibu? Iya. Perkara ya enes insya Allah. Nah dari sini gitu. Maka pengajian rutin setiap berapa kali Pak Kepala? Sebulan sekali ini adalah bagian panjenengan menghibahkan, mentasyarafkan waktu secara khusus. Maka saya lihat tidak ada yang memegang HP. Alhamdulillah. Kecuali APK maksudnya. Dan insya Allah jenengan sudah berniat ini, saya yakin lenggah panjenengan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah diampuni semua dosanya oleh Allah. Nah, termasuk kita mencari kebahagiaan ini kan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang luar biasa, yaitu bulan penuh rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Kalau Kanjeng Nabi ngendika inna rajaba syahrullah wa sya'ban syahrun nabi, Ramadan syahrul umat. Ramadan ini yang akan datang besok ini adalah bulan untuk kita umat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaan saya panjenengan, Ramadan yang hanya menghitung hari, jenengan bahagia atau tidak? Buktinya bahagia apa? Ya ketawa. Sebab tadi ada perasaan saya mendengar suara lirik-lirik, kok Mbak Isna ini? Wes arek poso meneh. Sampean? Kembali ini. Oke. Wes arek poso meneh. Artinya nada-nada itu kan menentukan isi hati. Tapi alhamdulillah wes arek poso itu kan hatinya senang. Ada dalam sebuah hadis yang merupakan targhib spiritual atau motivasi rohani untuk kita bahwa man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan nar. Siapa yang hatinya senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasad kita yang hatinya senang tadi dari panasnya api neraka. Orang yang saya ngamin ya. Profesional. Kalian
Siapa yang hatinya senang dengan kedatangan bulan Ramadan, maka orang itu akan dijauhkan, diharamkan dari panasnya api neraka. Mengapa demikian? Karena ini bagian dari fadl yang Allah berikan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Kita sebagai umat Nabi Muhammad kan umurnya sudah pendek-pendek, umurnya pendek, kekuatannya dibanding dengan umat-umat sebelumnya lebih lemah. Usia kita paling mentok. Zaman sekarang ini 120 tahun. Sayang Pak ya. Ya anggap saja 60 sampai 100-an. Umat Nabi-Nabi sebelumnya ribuan, ratusan tahun. Tapi Allah memberikan karunia besar bagi kita umat Nabi Muhammad berupa bulan suci Ramadan. Maka Ramadan disebut syahrul ummati, bulan umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kita ibadah sunnah dinilai seperti ibadah wajib, yang ibadah wajib dilipat gandakan sampai 700 kelipatan pahalanya. Alhamdulillah. Maka begini kemudian, ketika kita mencari kebahagiaan akhirat tapi tidak melupakan dunia, maka di antara harapan kita semua ini termasuk penghuni surga. Kalau dalam kitab Turun itu kemarin Pak Haji Ngatemen juga menyampaikan di instansi saya itu, menyampaikan bahwa al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Justru surga itu yang malah merindukan kita di antara 4 golongan. Apa itu? Yang pertama adalah talil Quran. Apa itu talil Quran? Membaca Al-Quran. Tapi orang yang membaca Al-Quran. Pertanyaan saya, ketika 3 bulan Ramadan panjenengan sudah terbiasa membaca Quran atau belum Bapak Ibu? Insya Allah gimana? Karena ada insya Allah. Ada hubungan. Ada bulan sus. Bulan sus. Alhamdulillah. Kalau saya di alumni pesantren itu 1 hari 1 sus. Nah ini sudah puasnya luar biasa. Jadi di rumah ada guru lagi, sama suami sama istrinya ada guru lagi, guru ngomong. Enggak kan? Sedengar yang boleh sedengar. Nah, artinya Ramadan ini sebagai spirit bagi kita yang biasanya 1 minggu 1 juz. Semoga harapannya di bulan Ramadan iman kita semakin meningkat. Karena iman kita ini kadang-kadang bisa naik, bisa turun. Al-iman yazidu wa yanqusu, kadang-kadang naik. Nah, Ramadan ini biasanya bisa kita jadikan sebagai gambaran dan contoh bahwa iman kita ini baru naik, baru memuncak. Buktinya apa? Masjid, musola, entah di kota, entah di desa, yang sebelum Ramadan ini jamaahnya paling hanya 1-2 sok. Kalau Ramadan datang biasanya lebih penuh dibanding sebelumnya, betul? Tapi kemudian nanti setelah selesai Ramadan kembali ke 1-2 sok lagi. Terbayang dengan nonton betul? Oh betul. Terus nanti pokoknya kalau percaya masih buatan mau pokoknya kalau tenang mulai. Oh buatan beda loh. Walah. Terangnya buatan beda. Nah, maka membaca Quran ini biasanya lebih intensif. Termasuk di malam hari ada namanya tadarus Al-Quran. Tidak hanya anak-anak, tidak hanya remaja, tapi kalau tempat kami itu ada namanya klek-klekan gitu ada. Jadi ada taman pendidikan Quran tuwean bahasanya gitu. Karena saya ngajarnya itu dari maghrib sampai ada misa. Itu sibah-sibah usia 70, 60, 70, 80. Ada yang nyatanya juga bisa khatam berkali-kali. Alhamdulillah. Jadi taman pendidikan TWA itu ya lumayan Pak Jen, mau tidak sesuai. Kemudian saya minta, karena Ramadan ini adalah bulan peningkatan amal, kalau taruhan jenengan ini biasanya
Yang sering dibaca itu Qul huwallah. Gitu biasanya kan Qul huwallah. Ditingkatkan paling tidak ya Al-Awthar. Oh ya, dulu sini misalnya wailul mutaffifina alladziina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kira-kira maknanya bagaimana? Misalnya tuh imamnya amma tasa'alu 'anil badal 'azimul ladzi hum fihi mukhtalifun. Maknanya lebih enggak. Tidak itu luar bawah. Ada itu tahu. Oh. Kan dengan seperti itu ya bisa mancing loh Pak. Ngertos senangnya dengan ini sih kok iya. Ternyata kemati yang sedih-sedih loh Pak Bunan. Jamaah mereka yang di rumah. Oh, nggak begitu. Terus pokoknya alasannya kayaknya enggak ya. Pokoknya intinya kedawan tidak. Sama dulu ketika saya masih muda, saya kan masih merupakan dulu Pak. Dulu ketika saya masih remaja itu ketika imamnya itu sepuh. Dan ini tidak saja motornya itu terus pokoknya kalau bisa baru tidak pengalaman dia. Padahal sebenarnya begini, ini tauhid untuk kita semua, motivasi bahwa mangkal Al-Quran wa huwa fi sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Siapa yang sholat, siapa yang membaca Quran ketika sholat, setiap huruf dilipat gandakan pahalanya 100 kelipatan. Mi'ah hasanah, 100 kebaikan. Satu huruf. Itu di bulan selain Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dilipatkan sampai 700, berarti kebaikannya 100 kali 700. Ketemu berapa? 700. Wah, saya itu kan dulu. Tentang kalau saya SD itu saya ngampus ya aku tak. Oke, baru tak. Kita Pak, sebut Pak. 700-an. Oh, 700-an. Nah, jadi ngeri ya. Oh, pantesan. Itu adik saya itu bisa lulus 3 tahun karena itu dia jaga apa. Jadi adik saya kandung kan lulusan sini juga. Kemudian adik yang dari istri juga di sini juga. Bisa lulus 3 tahun. Bisa lulus 3 tahun. Ternyata 100 kali 700 itu 700 ratusan. Oke, ini yang mengelolakan ini. Yes, menghitung diri lah. Tapi intinya ini bukan berarti obral angka tidak. Ini adalah motivasi bagi kita umat Nabi Muhammad agar meningkatkan frekuensi ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berat kita hafalkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau di soal ada kalimat wow. Oke, benar. Wah, kita itu harus dibaca di Quran nanti bahasa baru juga ya. Begitu. Maka besok lagi jangan sampai ini untuk Mas Hari ini saja. Saya juga. Besok kalau ada imam misalnya Pak Azhar ini imam kok yang diambil misalnya Al-Juruj, yang dipakai imam Al-Mutaffifin, An-Naba, bahkan Yasin Allah. Jangan tidak sambil sholat yang dibaca sholat pendeknya itu Yasin sambil. Tapi langsung betul sambil sholat SMA sah-sah bersama karena itu sudah dua huruf. Kalau mau lagi aku tahu betul dua yang lebih kata juga alif lam mim sampai ain sin dan udah ada macam itu Allah berdoa amin bismillahirrahmanirrahim ya sunnah Allah. Ini satu huruf saja, maka 2 huruf itu kali anggap saja 100 kali 700 itu 70.000 140.000 kurang lebih ini. Kalau kita berhitung angka kan begitu. Tetapi kita nggak usah terus ngitung bahwa HP kalkulator nggak usah. Pokoknya yang penting Ramadan adalah bulan meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah
termasuk orang-orang yang menang. Allahumma amin. Quran. Kalau ibu-ibu masak boleh nggak Pak baca? Boleh. Boleh sambil ngudak. Nah, ibu-ibu SMK itu ngoseng-ngoseng tuh. Ngoseng. Jangan kita juga. Jangan budak kan? Nah itu harus melakukan Allah SWT berdoa. Resep masakin wong poso, tidak bu, wong poso kan betul masakin. Tidak jadi makhluk nek itu sing bukan jadi batal. Jadi dijamin ketika masak dibacakan ayat Quran sama asal bumbunya pasti enak. Masa ngeyel aku mengaji ya artinya keberkahannya ada gitu, ada data sholawat Muhammad karena tidak ada selesai. Satu membaca Quran dan penting semoga Allah Ta'ala memudahkan lisan kita untuk suka membaca Quran. Yang kedua kalinya selain ta'lim Quran wahafidil lisan lagi maksudnya yaitu menjaga lisan. Jangan sampai dengan kita puasa, kita mengharapkan diri bukan oleh surga, kok lisan kita ini ngomong asal ngomong. Maka harus dijaga. Tapi zaman lo tidak sekedar hanya lisan, tapi sangat berisi itu. Jadi saya kancaku ini orang. Kancaku boleh nanti yang tersinggung yang ada dalam kontak, betul? Nah ini. Maka sekarang yang dijaga ini tidak sekedar hanya lisan, tapi seluruh anggota badan yang mengarah kepada sesuatu yang tidak baik, termasuk lisan. Maka salamatul insan fi hifdzil lisan. Agar selamat diri kita, jaga lisan kita. Dan Ramadan itu termasuk sarana untuk mengendalikan kita. Jangan sampai puasa kita hanya dapat menahan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala puasa. Ampun. Nah, maka Bu, nanti kalau misalnya kok ada teman yang tidak berangkat dan merugi kan biasa ngadaki gitu nih. Kenapa? Mungkin untuk mereka ngatur jangan aku beda Pak. Jadi ketika teman mau ngurumbi nek cara dua gambar itu ya paling kon jawab anak soimonat betul. Ini nek kulo sama kulo omah niku angel to Bu, wong desa-desa niku kok bahasa Arab kok jawab ya. Poso ngoten iki gitu ya. Bu, krungu kabar ora? Poso ngoten iki. Kira-kira angel napa gambar? Saya yakin ada. Karena biasanya Pak ditambahi malah kadang disempurnakan. Semakin kok gak kepala ngandaki pasang gue mau jadi ini masih mungkin contoh kecil. Jadi maka Ramadan ini menjadi media untuk mengendalikan nafsu kita. Jangan sampai dengan lisan kita, jangan sampai dengan jari kita ini menyakiti perasaan bahkan mengumbar aib orang lain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus yang ketiga wa ut'imul jir. Kita ini agar memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa. Jadi ketika berbuka kan biasa ada namanya takjil gitu ya Pak. Terlihat ada takjil dimanapun ada. Maka seperti saat ini kelompok-kelompok yang mengeluarkan ini hasil infakan dari Bapak Ibu Pak. Saudara sampai ngomong. Bu kalau ada tamu Bu, minum kamu dulu gerem Bu. Ini kan dia menjaga perasaan Bu. Mosok ya Bu. Makanya tamu ini adalah bupati terpilih ya. Yang tertinggi Bu saya. Kalau itu kan dikapok Bu. Oke, sosial saya belajar. Jadi memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa. Ini monggo. Jadi insya Allah seberapapun ketika kita berikan untuk kegiatan-kegiatan berbuka puasa, insya Allah nilainya luar biasa di hadapan Allah dan pasti
ada rasa garansi pasti dirindukan oleh surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Karena jangan juga kita kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat adalah wasoibina fi syahri Ramadan, adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Menurut jenengan puasa ini wajib atau merupakan kebutuhan untuk kita, Bapak? Ayo. Ya memang dua-duanya juga. Tapi ketika kita terapkan sekedar wajib, maka kita hanya memenuhi saja. Tetapi ketika kita jadikan sebagai kebutuhan bagi kita, berarti butuh wajib. Karena kebutuhan maka akan kita laksanakan puasa itu dengan betul-betul penuh dengan wiraki. Wiraki itu kehati-hatian. Jangan sampai puasa kita ini hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tetapi kehilangan pahala puasa. Maka yang paling harus dikendalikan dalam puasa ini adalah emosi atau amarah kita. Pak Kepala tak sering juga apa betul? Anak dua itu tak menyusuan dulu, Pak. Senang gue kalau lagi. Pak Kepala tolong nih ngandangnya, Pak Air, Pak Kemo, ya Allah, ya saling menjaga. Maka begini, kalau kita runtut, emosi ini kan pasti ada dalam diri kita, pasti. Tapi kembalikan saja bahwa emosi ini sumbernya adalah dari setan. Gitu saja. Setan itu diciptakan Allah dari api. Maka orang yang emosi biasanya berlari api, entah itu di lingkungan sekolah kah, entah itu pertemanan kah, bahkan di keluarga bersama suami istri. Kalau tidak sesuai dengan keinginan, adanya hanya emosi. Tidak diruntut. Emosi dari setan, setan diciptakan Allah dari api, api itu matinya dengan air. Maka yang mau bakal emosi dipakai. Dibujui, sudah dikuras juga, baru. Jadi gara-gara dengan barang emosi dibujui lagi. Wah, ampun Pak, ampun. Jadi kalau kasih Nabi ini agar didinginkan dengan wudhu. Maka kalau di rumah bapaknya emosi, ibunya emosi diadili, wudhu Pak, wudhu. Apa wudhu Pak? Wudhu. Senang masak ya dengan wudhu. Saya merasa ini ya sopo ini. Maka emosi yang kedua, lesat tadi ada hubungannya, jangan sampai kehilangan pahala puasa. Maka banyak hal yang kita pertaruhkan ketika kita mengikuti hawa nafsu, maka akan kehilangan esensi dari puasa itu. Maka Bapak Ibu, puasa ini memiliki dua kenikmatan, yaitu kenikmatan farhatun indal iftar. Ini hadis qudsi, iya Pak Jaya. Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Ada dua kenikmatan. Yang pertama diberikan di dunia, yang kedua diberikan di akhirat. Apa yang diberikan di dunia? Kenikmatan ketika berbuka. Coba ketika kita sedang puasa, kemudian ketika siang kita sudah memikirkan nanti mau buka apa, kan macam-macam. Teh disiapkan, air putih disiapkan, anggap saja ini kolak disiapkan, es campur, buah, macam-macam disiapkan. Nanti kalau buka mau diminum semuanya. Masakan juga macam-macam camilan, mulai dari aneka macam camilan gorengan itu, sama makan berat itu juga siap. Tapi ketika sudah masuk waktu buka, apakah semua langsung dimakan? Tidak. Satu gelas paling sudah rasanya nikmat luar biasa. Maka kalau saya menyarankan ketika berbuka itu, maka ucapkan basmalah, kemudian minum 3 teguk, kemudian berdoa. Baru berdoa, Allahumma laka sumdu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhuma'u wa tallatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Karena di antara doa kurang-kurang telah basah dan tidak teles. Bismillah dulu,
minum, kemudian berdoa. Termasuk mendoakan kebahagiaan keluarga, putra putri bapak ibu, termasuk kalahin murid bapak ibu semua. Karena kesuksesan murid juga tergantung juga tanggung jawab panjenengan sebagai guru mendoakan putra putri di sekolah panjenengan. Semoga semuanya membanggakan. Allahumma. Yang masuk di TikTok tadi, TikTok nomor baru. Saya diceritakan ini. Nah, ini bukan siswa semua. Oh, saya ketika info soalnya, saya nggak punya TikTok. Ini rata-rata. Jadi, monggo kita bersama-sama, semoga kita bisa menjaga kualitas kita. Termasuk ketika kita berbuka, itu nikmat yang sangat luar biasa. Dibandingkan dengan nikmat yang lainnya, satu gelas saja paling nikmat dibanding nikmat yang lain. Gak bu, jenengan itu gak ada usaha ngopo mawon, mesti yang paling nikmat ketika buka adalah minuman dan makanan. Betul? Betul? Dan ketika jenengan nyiapkan 11 menu yang dimakan paling 1 sampai 2 menu. Kalaupun rata paling hanya nyicip-nyicip saja. Mampu katus ini. Nah, kemudian yang kedua nikmat yang akan diberikan Allah di akhirat nanti adalah farhatun 'indal liqa'i rabbi, yaitu kenikmatan ketika kita semua berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat terbesar bagi orang yang berpuasa itu besok kita akan berjumpa dengan Allah. Siapa yang berjumpa dengan Allah dipastikan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita husnudzon karena pengajian rutin di keluarga besar SMK 1 Wonosari ini saja rutin, insya Allah ibadah-ibadah yang lain termasuk sholat, termasuk zakat, puasa Ramadan yang wajib ini pasti akan dipenuhi. Dan saya berdoa semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang beruntung. Berarti orang yang beruntung adalah orang yang bahagia. Insya Allah kita semua ketika menerapkan ayat Allah, hadis Nabi, qaul para alim, ulama, yai yang sesuai dengan kemampuan kita dan kita laksanakan dengan maksimal, insya Allah semuanya di jalur bahagia. Bahagia dunia ini, bahagia akhirat ini. Nonton Pak Kepala Sekolah, karena tadi kelihatannya ada momen tanya jawab tadi, maka saya menyampaikan 35 menit saja, kemudian sisanya untuk tanya jawab sampai pukul 5 jika Bapak Ibu menghendaki. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.